Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah bahwasanya sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Mari kita manfaatkan kesehatan ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini sudah lama kita tidak buat satu judul yang baru. Nah, pada kesempatan hari ini saya ajak untuk membuka cakrawala berpikir kita tentang Islam itu disiarkan melalui sejarah. Karena sejarah itu sangat banyak manfaatnya untuk masa yang akan datang. Karena ada beberapa hal dari sejarah bisa kita bawa untuk sebagai motivasi untuk yang akan datang. Makanya jangan melupakan sejarah. Ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lilladzina istad'ifu liman amana minhum ata'maluna annas salihan mursaluna min rabbih. Ini satu ayat dalam surat Al-A'raf, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini bercerita tentang sejarah Nabi Soleh alaihissalam dengan kaumnya Samud. Ini kalau kita lihat sejarah dari kaum Samud ini adalah dari sisi geografisnya, dari sisi sosial masyarakatnya adalah masyarakat yang mempunyai banyak melahirkan orang-orang yang berprestasi, orang-orang yang banyak harta, orang-orang yang sukses adanya di kaum Samud. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Soleh alaihissalam untuk menyampaikan dakwah itu secara terang-terangan. Ketika Nabi Soleh menyampaikan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban mereka itu dengan kesombongannya, dengan kepogahannya, qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumi. Jadi orang-orang yang kaum Samud itu walaupun bukan semuanya, tapi sebagian dari kaum itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan sombong, dengan pogah menyampaikan kepada orang-orang yang lemah. Orang yang lemah ini adalah orang-orang yang ekonomi menengah ke bawah lah. Kalau di Indonesia ini orang-orang yang miskin, miskin dia artinya di sini bukan hanya miskin harta, tapi miskin terhadap wawasan berpikir. Merupakan sebagai objek lah gitu. Jadi kalau di Indonesia orang miskin itu adalah objeknya orang kaya. Pejabat itu objeknya adalah orang yang tidak cerdas, dibodoh-bodohin gitulah. Walaupun itu adalah salah. Jadi pemimpin itu tidak boleh membodoh-bodohi orang yang tidak tahu. Pasti dalam hukumnya sudah ada seperti ini, tapi dibolak-balik hukum itu. Yang penting orang miskin itu tetap sengsara, orang yang tidak punya jabatan itu tetap sengsara. Yang menentukan adalah orang-orang yang the bigs, orang-orang yang besar. Jadi makanya di sini katakan Allah Subhanahu wa taala, coba wahai Nabi Soleh alaihissalam, kau sampaikan itu kepada orang-orang yang pogoh, orang-orang yang sombong, orang yang pongah, lillazina stad'ifuna liman aman minhum. Maka kata orang yang tadi itu, orang yang besar itu, ketika orang yang lemah itu mereka sudah mengakui tentang wahyu yang dibawa oleh Nabi Soleh alaihissalam,
maka dibalas oleh orang-orang yang sombong tadi itu. Ata'lamuna anna salihan mursaluna mir rabbih. Tahu nggak kau kalian, wahai orang-orang yang lemah, kata si orang kaya tadi itu, orang yang sombong tadi itu. Dia mengatakan Nabi Soleh itu adalah wahyu itu berasal dari Tuhannya. Maka orang-orang yang sombong tadi itu ketika menyampaikan seperti itu, maka mereka mengatakan juga inna billadzi amanhum bihi kafirun. Kami tetap aja apapun yang dibawanya itu adalah tetap kami menjadi orang-orang yang kafirun. Itu lari daripada kebenaran. Ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Nabi Soleh untuk menyampaikan seperti itu kepada orang-orang yang punya pengaruh, orang yang besar. Nah, itu jadi disampaikanlah seperti itu. Ya, intinya Nabi Soleh alaihissalam itu kepada pejabat, kepada orang kaya, ya, kepada yang penguasa di situ, Nabi Soleh itu mengingatkan supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau terhadap yang diberikan oleh, yang dibawakan oleh Nabi Soleh, padahal itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa, saudara-saudaraku sekalian? Disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercermin. Dari sinilah Rasulullah melihatnya bahwasanya dakwah yang disampaikan seperti itu kurang maksimal. Kurang maksimal. Kaum Samud itu betapa kayanya, betapa hebatnya masyarakatnya, tetapi disampaikan seperti itu tidak bisa untuk menghasilkan suatu masyarakat yang beriman kepada Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah untuk memberi peringatan kepada kerabatmu terlebih dahulu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan sahabatnya. Sahabatnya inilah yang jadi objek yang pertama, objek dakwahnya Rasulullah. Maka di situ hadirlah yang namanya Abu Bakar. Di situ adalah Utsman bin Affan. Di situ ada namanya Umar bin Khattab. Di situ ada namanya Zaid bin Haritsah. Di situ ada namanya Siti Hadijah. Ini adalah orang-orang sahabat Rasulullah SAW yang diajaknya untuk beriman terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hasil yang sangat menakjubkan. Membawa beberapa laki-laki dan beberapa perempuan yang mengakui terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah merupakan, bisa diambil satu kesimpulan, sahabat yang sejati itu sebenarnya adalah sahabat yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah merekrut sahabat. Artinya apa? Sahabat itu harus mau diajak untuk bersusah-susah, bukan hanya senang-senang aja, tapi bersusah-susah payah, ya, di mana Rasulullah mendakwahkan dia harus ikut. Itu sahabat namanya. Jadi jangan melihat teman sengsara, kita punya sahabat, tapi sahabat tidak peduli. Itu bukan sahabat namanya, itu adalah pemanfaatan. Tapi Rasulullah SAW tidak seperti itu. Sahabat yang dari Rasulullah, Abu Bakar, kita lihat bagaimana partisipasinya terhadap dakwahnya Rasulullah SAW. Bagaimana Utsman, kita lihat bagaimana harta bendanya dia berikan seluruhnya kepada untuk dakwahnya Rasulullah SAW. Bagaimana Hadijah dengan kejujuran yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam perniagaannya, bahkan sampai dia menjadi istrinya Rasulullah, ya, istri Rasulullah SAW. Bagaimana yang namanya Umar bin Khattab begitu hebatnya, begitu menggigih di dalam melindungi Rasulullah SAW.
ketika itu peristiwa di dalam hijrahnya Rasulullah, maka Umar tampil di depan. Dia mengatakan kepada kaum Quraisy, silakan berhadapan dengan saya. Siapa yang mau berani menghalang-halangi Rasulullah untuk melaksanakan hijrah. Jadi dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah melalui sahabat dulu dia lakukan. Jadi disebut dengan istilah dalam sejarah itu adalah sirratut dakwah. Artinya dakwah secara rahasia. Jadi rahasia pelan-pelan ya dilakukan oleh Rasulullah sehingga lama-lama akan menjadi besar. Jadi ini iktibar yang bisa diambil dari sini. Kalau sekarang ini kan peperangan tidak ada, memperjuangkan atau pemberontakan kan tidak ada. Dalam sekarang ini kan tidak ada yang namanya perang agama, itu kan tidak ada. Jadi kita sesama muslim itu harusnya ya, kalau sekarang ini mari kita mengajak saudara kita untuk yang tadinya maksiat menjadi kepada jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah tata cara atau siasatud dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ujuk-ujuk kata Allah begini, tapi tidak mempunyai strategi. Tapi ini yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mensyiarkan ajaran agama Islam itu ketika di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah dengan melakukan syiar itu dengan sirratut dakwah, artinya dakwah secara sembunyi-sembunyi. Ini banyak bisa diambil hikmahnya. Tadi yang pertama saya sampaikan seperti ya, kalau mau cari teman, carilah sahabat yang benar-benar membawa kita kepada ke jalan kebenaran, bukan malah kerusakan. Kalau ibaratkan kalau anak muda sekarang ini yang banyak sekarang kita lihat, ya carilah anak muda sahabat kita itu yang tidak membawa kita, menjerumuskan kita. Kalau sekarang ini pergaulan itu adalah dengan narkoba, dengan miras, minuman-minuman keras, berzina dan segala macam itu. Ini kita seorang pemuda harus kita hindarkan ini ya. Dan ini harus kita sampaikan, kita ajak kepada sahabat-sahabat kita supaya tidak terjerumus ke dalam hal tersebut. Jadi pandai-pandailah mencari sahabat, carilah sahabat sebagaimana Rasulullah SAW mengumpulkan orang-orang yang benar-benar membantu dakwahnya Rasulullah SAW ketika itu. Saudara sekalian, masih ada 3 lagi sebagai strategi dakwah Rasulullah SAW. Nanti untuk selanjutnya akan kita sampaikan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Hati-hati kita di dalam berbuat baik. Hati-hati kita sebagai anak terhadap orang tua kita, karena jangan durhaka sama orang tua. Kalau durhaka sama orang tua adalah merupakan Allah juga tidak akan ridho terhadap diri kita. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.